Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Fadilatul Ustadz Kiai Haji Karim Umar, yang kami hormati para kiai, ada Kiai Najib Subki, guru-guru kami yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Indralaya, Bapak Lamsari. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat desa yang sempat hadir. Yang berbahagia Sahibul Hajah pada malam hari ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, baik yang berada di dalam rumah maupun yang berada di sekitar rumah, sejangkau suara terdengar. Pada kesempatan yang baik ini, pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka doa bersama atau syukuran dengan dua niat. Yang pertama dalam rangka mohon doa selamat, mudah-mudahan niat serta aktivitas yang dilaksanakan oleh Mamanda Sa'roni dan Bibinda Mala yang sebentar lagi akan melaksanakan ibadah umroh dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, lalu kemudian diberikan keselamatan bagi keluarga yang ditinggalkan dan beliau yang berangkat pergi dan pulang dalam keadaan sehat walafiat. Serta niat yang kedua tadi adalah memohon barokah agar anak atau cucung yang dihitan mendapatkan kesehatan dan menjadi anak yang soleh, dan nanti tentu menjadi harapan bagi keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kita soal umroh. Kalau bahasa sendiri umroh itu haji kecil. Berarti ada haji besar. Nah, haji besar itu ialah ditentukan dengan bulan. Ada bulan haji yang dikhususkan tak baca dilakukan di bulan-bulan yang bukan dalam bulan haji. Tapi untuk umroh dia pacak dilakukan pada setiap bulan kecuali pada bulan pelaksanaan ibadah haji, karena itu mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Tapi umroh ini tetap, karena orang haji itu melaksanakan umroh. Maka ada orang yang pergi haji atau umroh ke tak berilmu. Ujiannya akulah pergi haji 2 kali cuma belum kali umroh. Ya juga tak kena, dia 2 kali pergi haji tak kali umroh. Kapan pergi haji pasti umroh. Cuma dia itu membahasakan dia pergi nyengaja umroh tadi. Tak kali itu. Iya saja umroh cak mangsa kenal. Uji dia aku lah 2 kali pergi haji cuma tak kali umroh lu mengatakan. Juga tak kena, kapan haji pasti umroh. Jika ya artinya tidak memiliki ilmunya, tak tahu apa yang nak digawikan itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manda Sa'roni ke akan melaksanakan ibadah umroh insyaallah dalam waktu yang dekat itu. Beliau mengumpulkan kita adalah dalam rangka memohon doa. Yang kedua dalam rangka juga memohon maaf. Yang ketiga tentu bukan dalam rangka nak ngambok. Apa nak ngambok salah niat. Nah, beliau ke yang paling utama dalam rangka tadi syukur nikmat. Yang kedua, yang penting itu minta maaf. Karena ketika perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ke adalah yang kita kenal dengan ibadah haji atau umroh. Maka ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam panggilan itu, Pak Mani kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Nah, untuk itu maka yang pertama kita perlu meluruskan niat, terutama mangsa. Bahwa apalah yang menjadi niat utama berangkat umroh itu. Tentu niat yang paling utama harus dikaitkan dengan lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Bukan karena yang lain.
bahwa Allah memberikan kesempatan kepada mangsa dan bibina mala keluarga besar untuk berangkat umrah, itu memang sudah diniatkan. Ada niat dalam hati, lah kepengen lalamu. Baru ke dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau sangat bersyukur. Dan mudah-mudahan atas kesyukuran itu juga nular kepada kita yang malam hari hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umrah itu lebih ringkas dibanding ibadah haji. Hanya bagian sedikit pak yang digawikan mangsa. Tapi memaknani itu yang penting dalam pelaksanaan ibadah umrah. Apa yang kita lakukan dalam pelaksanaan ibadah umrah, itulah yang tadi diceritakan oleh Pak Camat, Pak Mani, ada semacam perubahan dalam pribadi hidup kita. Yang kedua, ibadah umrah itu adalah kita ziarah ke tanah suci, melihat situs-situs sejarah, atau membuktikan sesuatu yang menjadi keyakinan kita. Dalam bentuk membuktikan keyakinan kita, selama kita semayang menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, Baitullah. Nah, kaji kamu nak nyengok dengan mata kepala nian. Kalau selama itu nyengok di sejadah baik. Nah, kaji terjengok nian. Mani nian Ka'bah yang selama itu dalam hati kula tertanam. Kapan pergi kaji dari Madinah lalu ke Mekah, di situ di Masjidil Haram tercogok Ka'bah itu. Ada nian di luar biji mata diri. Selama itu di dalam mata hati. Nah, itu menjadi ainul yakin. Jadi keyakinan yang ditampakkan melalui mata lahiriah, mata kepala kita. Selama itu adalah di mata batin. Artinya meyakini baik. Meyakini, nah itu melakukan dengan ainul yakin yang insyaAllah kapanlah balik menjadi hakul yakin. Betul-betul yakinnya. Lah terjengok nian. Tak ada sekadar informasi atau sekadar apa yang diyakini selama itu. Banyak lagi yang pacak diambil pelajaran. Nah, tentu pemberangkatan itu minta maaf beliau itu kepada kita gala-gala agar apa yang beliau harapkan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat beliau dapatkan dari niat dan doa-doa ataupun tujuan-tujuan. Karena kalau tak minta maaf, hubungan manusia itu tak selesai. Kalau dengan hubungan Allah SWT cukup kita dengan Allah SWT. Tapi kalau hubungan dengan manusia itu memang kita harus bertemu. Maka malam itu kalau mangsa itu nak ngari ke rumah seorang-seorang, sare uji liau itu. Maka uji ni kumpul kabayasan kira-kira. Jadi kapan sekumpulan ini melalui tadi Pak Lamsari tadi kan mengatasnamakan beliau, minta dimaafkan atas khilaf dan salah beliau. Cuma utang masih bangsa. Iya. Balik masih bayar, belum bayar. Cuma maafan yang pacak malam ini. Menutang masih tetap. Bu bayar lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk yang hablum minan nas itu harus kita selesaikan kita sesama manusia. Maka malam itu beliau mengumpulkan kita gara-gara. Dan beliau akan berangkat itu adalah untuk dalam rangka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari sini insyaallah dengan niat musafir ke Madinah, kaki akan berziarah ke Madinah. Di situ akan bertemu dengan Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi, ada kuburan Nabi, ada raudhah. Di situ tempat berdoa yang mustajab bangsa. Cari raudhah itu, tanda-tanda ni dia di antara kuburan Nabi dengan mihrab Nabi. Di antara itu adalah raudhah. Mentanda karpet ni warna hijau. Cuma bakari ke karpet hijau tu lah lebih banyak lagi. Jadi kamu lamun belum sampai ke hijau tu, jangan dulu. Sampai ke hijau itu karpet. Apa dia abang cak rumah kamu ke bukan. Dia lah ada karpet warna hijau. Tapi bakari ke itu diperluas lagi hijau itu. Nah, jadi yang persisi di mana, San? Yang persisi di antara kuburan Nabi, makam Nabi dengan tempat mihrab Nabi itu. Di pucuk ada orang ngebang. Apa namanya Masjidil Haram. Di situ tempat mustajab untuk berdoa, semayang, berpinta, minta ampun pada Allah. Yang benar itu minta ampun dulu baru berpinta. Jangan minta baru minta ampun. Resika dulu awal, minta ampun kepada Allah, baru pinta apa yang nak kita pinta. Kalau di situ belum tenangis,
Masih ada kesempatan. Karena satu sebetulnya ukuran nih Pak Bu sekalian. Iman kita ke kapanlah sampai ke Mekah dengan Madinah itu, lah balik masih tak nangis, aku tak tahu macam, tak baca ngata kan ni. Bagaimana baca iman kita ke? Lah datang ke Madinah, ke Mekah lah datang itu tak tenangis dengan gawi itu. Dasar nian kira-kira. Di manilah sentuhan ni. Nah, disitulah lepak ni. Maka dalam hal itu harus diilmui, kapan tak terti bertanya, diresapi apa yang dijalankan. Di Madinah ketemu dengan kuburan Nabi. Kenangkan perjuangan Nabi. Bagaimana ni Nabi memperjuangkan agama itu. Beliau dikuburkan. Lalu kemudian kuburan ni sampai sehari ke masih pacak kita jenguk. Lalu kemudian kita kaki, kamu diantar juga selain dari semayang di Masjid Nabawi, jenguk Jabal Uhud. Di Madinah ada Jabal Uhud. Jabal Uhud itu dalam hadis yang aku dapat dari Kek Buhe, itulah yang disebut timbangan pahala yang sekirot itu. Nah, kamu jengoklah, bagaimana lah cak sekirot itu. Kapan bertemu dengan Jabal Uhud, ngatakan ke sekirot itu. Kapan ngantarkan orang ke kuburan, nyemayangkan ni, nguburkan, milu nguburkan, dapat 2 kirot. Nah, besar pahala itu sebesar gunung Uhud. Nah, itu nak dibuktikan kamu. Tak ada dengar baik. Kedi, ingat ke gunung Uhud. Kapanlah lebih dari itu, lebih besar dari gunung Uhud itu, pahala itu terkerot-kerot. Itu gambaran ni. Jadi, kita menjalankan apa yang kita tahu, kita buktikan di situ. Sehingga betul-betul balik ini kaki hakul yakin tadi. Perjalanan kamu tadi. Berangkat dari situ, lalu kamu kaki nak ambil mikot. Berhenti Bir Ali. Mulai situ pasang ihram. Pakaian pasang ihram, niat di situ mungkin dari hotel lah diarahkan orang, pakai ihram, ambil niat di situ, semayang sunat. Kapan lah terpakai ihram lah niat umrah, wala ropasa, wala pusuko, wala jidala. Jangan ngomong yang tak benar. Yang membatalkan ihram jangan lagi. Jaga pembicaraan, jaga yang membatalkan. Tak boleh lagi tiket selai rambut dicabut. Jadi lamun gatal, hati-hati bergaut kamu. Kaki tercabut, 4 gatal lubang hidung, nyabut lubang hidung, kau nyabut bulu ni. Batal, tak sepira. Apa yang diajarkan dari itu, upaya kita diajarkan untuk menahan sesuatu yang terlarang itu, mengendalikan hawa nafsu. Itu ajarannya sebenarnya. Bang Ani ketika dimulai, kita harus ada yang kita larang, itu tak boleh kita lakukan. Itulah pendidikan Mbak Mani, kita mengendalikan hawa nafsu kita. Yang selalu ngajak kita berbuat kejahatan. Hawa nafsu gitu. Maka itu latihan ini sunah ihram itu. Mulai dari pakaian, lah dimulai. Pakaian ihram itu pucuk dengan bawah, di dalam lagi tak jadi. Jangan risih kamu mengatakan, uji mutawib lagi, bapak-bapak yang masih bersempak, sempat lepaskan sempak. Lepaskan. Jangan kamu mengatakan geli, aku tak bersempak. Tak ada itu, ikadang tanah haram. Jangan banyak protes. Apa naturan baik itu peratur. Jangan banyak protes. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ikuti resapi perjalanan itu dengan melakukan renungan-renungan. Dari Madinah menuju Mekah itu renungi. Alangkah jauh Nabi dulu naik onto. Diubar dari Mekah situ. Diubar deh. Diubar ke nak muno bukan, diubar nak milu. Diubar nak muno. Betapa hebat nih perjuangan Nabi memperjuangkan agama. Maka sepanjang perjalanan itu ketika membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Woi, bercucuran ayat mata man. Ada nyerging bro, aku baru sekali kena. Aman 3 kali tambah nyagak-nyagak bukan nyerging lagi. Resapi, segala gawi diresapi. Talbiyah yang kita baca itu menusuk dalam hati. Alangkah kecil diri. Itulah yang akan merubah pribadi kita. Tapi lamun perjalanan kita itu beladas baik. Yang pikiran kita kapan datang ke Madinah, Manila, lokak belanja cerik kuning itu. Yang kamu idam kan? Itu, yang itulah cerik kuning itulah dapat nih. Kapan ke Mekah mulai ngani jurang pasar Sengbili.
mulai bercarian pasar. Yang itulah dapat. Tapi itu juga boleh. Artinya belanja boleh. Tapi inti utama bagaimana meresapi sejarah atau perjalanan Rasulullah SAW. Sampai ke Mekah, masuk hotel dengat, ihram masih terpakai, hati-hati kalau batal. Laju tak lama, istirahat dengat, semayang isya, laju melakukan tawaf. Mulai tawaf kamu tadi. Tawaf 7 kali tawaf. Apa dia Ustaz? Tawaf itu. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ngapalah kita nak tawaf ini? Oh, tawaf itulah diajarkan. Bahkan yang ajarkan adalah malaikat. Di langit itu malaikat itu tawaf terus. Dijenguk oleh Nabi Adam. Waktu dia masih di surga. Langit ketujuh ada namanya Baitul Ma'mur. Malaikat tawaf. Bukan 7 kali putaran. Tak berhenti-henti. Terus berputar. Kapan turun ke Baitul Izzah, langit yang pertama juga ada tawaf di situ. Para malaikat. Maka rindu Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, jenis batak-katik di bumi ke. Maka diperintahkan Allah, kau buat Ka'bah. Maka dibuatlah oleh Nabi Adam Ka'bah. Maka Nabi Adam mengajarkan anak cucunya tawaf. Cukup cuma 7 kali baik. Itu sejarah tawaf nih. Jadi itu adalah amal, bentuk amal kepatuhan kepada Allah SWT. Bukan amal manusia sebetulnya. Amal malaikat yang kita gawikan. Diturunkan oleh Allah ke muka bumi ke, menjadilah tawaf 7 putaran. Bacaannya sama dengan apa yang dibaca malaikat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Menada doa yang lain boleh. Tapi yang itu yang paling inti nih. Kapal para nak terakhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang ngeri nak umrah ke ngata kalau tak apa laku ke. Ongkos baru dapat ikelah orang lah nak ngajak berangkat. Ada yang takut itu, Pak. Jangan takut. Pembimbing ada, buku ada, maca pacak. Lah tak pacak maca, pembimbing ketara lah tak kedengaran, jauh, milui baik berniat berdoa dalam hati sampai jadilah itu. Orang maca subhanallah walhamdulillah, milui subhanallah, tangan ada tak apalnya gitu. Kapal lah nak parak tinggal dikit lagi dari rukun yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai 7 mangsa. Lalu mundur dikit kamu ke Maqam Ibrahim. Situ semayang sunat. Mayang sunat, membaca di belakang Maqam Ibrahim. Sunnah nih, Maqam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, cuma telapak kaki. Ada telapak kaki Nabi Ibrahim di pinggir Ka'bah itu. Dulu itu dalam sejarah nak ditempelkan kurang Ka'bah. Cuma ada mufti dari Mesir, dia dapat petunjuk, jadi tak jadi ditempelkan. Itu bukan hal yang benar. Maka raja akhirnya ngurungkan. Dibuatlah bagari pecak sangkar burung. Periksa kamu tu ada ni yang tak ada omongan ku malam ini. Ya, ada cak sangkar burung lagi pada Ka'bah itu. Nah, ikutlah makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu tempat berdiri Nabi Ibrahim AS. Ada telapak kaki ni bekas di pucuk batu. Jadi lekokan dari telapak kaki Nabi Ibrahim. Batu itulah yang nolong Nabi Ibrahim nyusunkan waktu ketika mangun Ka'bah. Jadi wayalib batu itu. Naik kau batu. Naik dia. Naikkan Nabi Ibrahim. Ada naik. Lamun mbak kari ada tukang bangunan boleh batu itu. Alang kelemaknya dia. Kecil borongan tingkat-tingkat itu. Naik jadi batu kau. Puji naik. Dipacak naikkan seorang. Itu yang membantu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail mendirikan Ka'bah. Batu ni kurang. Mandak ni tanah lah digariskan. Tempat dah digariskan. Ada sebagian yang tak terbangun. Nah itulah Hijri Ismail. Yang bulat itu kaki. Kamu bertemu situ ada. Siapa yang semayang di dalam Hijri Ismail itu sama semayang di dalam Ka'bah. Lamun kita orang biasa ke tak terkarung nak semayang dalam Ka'bah. Raja itulah. Raja itulah yang terkarung. Ya orang-orang yang punya otoritas kekuasaan lah yang baca. Amun kita nak semayang dalam Ka'bah. Nah itulah di tempat Hijri Ismail yang lengkungan itu. Itu pun kadang dibuka, kadang ditutup. Semayang mayang sunat, ngadap tadi situ minum air Zam-Zam, berdoa. Minum air Zam-Zam. Uji Nabi, doa kamu tergantung apa yang kamu harapkan tergantung dengan doa kamu. Ngadap Ka'bah, berdoa. Lalu kemudian baca zikir-zikir. Baca doa harapan-harapan kita. Minta sehat jasmani rohani.
Di dalam doa-doa kita tadi, setelah kita sembahyang 2 rakaat, minum air zam-zam, sunat nih, kamu lanjut kaki dari Sofa ke Marwah. Ke Bukit Sofa, mulai berniat, Sofa, Marwah, inna Sofa wal Marwata min sa'airillah. Itu kamu mulai, macam yang itulah lagi. Apan lampu hijau dikit, agak berarian dikit. Yang jantan baik, bik malah tak usah. Kamu boleh berarian tuh dikit baik, jangan bik malah ketinggalan jauh. Wayanya ubar-ubaran gaji. Dikit baik deh, itu sunnah deh kan. Habis lampu hijau yang dibocor itu berhenti, laju terus sampai ke Marwah. Sampai 7 kali. Sofa Marwah, Sofa lagi Marwah terus, berakhir di Marwah. Kapan berhabis Marwah? Tahallul. Tahallul, nyukur rambut dikit. Dan nyukur rambut banyak, boleh. Nak dikit boleh, nak banyak boleh. Lamun ku anjurkan, gondol nian kamu tuh. Itu yang lebih bagus, gondol. Habiskan nian, itu lebih bagus. Lalu kapan sudah tahallul? Selesailah sudah. Habis sudah umroh, batas itulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, umroh ke gratis sebenarnya. Yang mayar itu ongkos dari sini ke Mekah, dari Mekah balik. Itu yang mayar. Lamun umroh gratis, namun kamu lah pacak simsalabin lah di Mekah gratis. Tak ada mayar. Yang mayar tuh ongkos nih ke. Nginap di Mekah, ada rumah seorang di Mekah tak mayar. Iya, aku ngatakan di Mekah tak ada nak nginap di hotel. Aku nak tidur pinggir masjid tu lah, tak mayar. Tak mayar, gratis umroh tu. Yang mayar itu ongkos ke dari kita ke Mekah situ. Nak balik pula bongkos. Nah itulah yang mayar tu. Lamun umroh gratis. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perjalanan itu dijalankan dengan ilmu, diresapi dengan hati, insya Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi yang nyalankan dan juga memperbaiki perjalanan hidup ke depan. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan secara mata kepala kita dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang lah sudah senantiasa rindu akan bertemu dengan tanah suci ataupun meningkat menjadi jamaah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.